Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sumayyah, mahasiswi semester 3 jurusan Pendidikan Agama Islam. Teman-teman, sebagai calon pendidik, kita sering banget dengar keluhan, kok anak saya di sekolah pintar tapi di rumah susah diatur ya? Atau sebaliknya, masalah ini sebenarnya berakar dari satu hal, yaitu kurangnya sinergi. Nah, di video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan desain pembelajaran PAI, Ana pengen bahas sesuatu yang krusial banget, yaitu gimana sih cara melibatkan orang tua dalam pendidikan anak. Karena jujur aja, sehebat apapun desain pembelajaran yang kita buat di sekolah, nggak bakal maksimal kalau nggak didukung oleh sekolah pertama mereka, yaitu rumah. Kita harus akui, tantangan zaman sekarang itu luar biasa. Orang tua makin sibuk, tuntutan ekonomi makin tinggi, yang akhirnya banyak ngerasa kalau sudah bayar SPP atau sekolah mahal, tanggung jawab pendidikan itu sudah pindah ke tangan guru atau sekolah. Dampaknya apa? Anak mungkin punya nilai akademik yang tinggi, tapi ada kekosongan di sisi akhlak dan karakter. Kenapa? Karena anak butuh figur yang mereka lihat setiap hari. Disinilah pentingnya kita sebagai pendidik buat merancang strategi yang enggak cuma buat siswa, tapi juga melibatkan orang tua di dalamnya. Dalam Islam, konsep ini sudah jelas banget. Keluarga itu adalah madrasatul ula atau sekolah pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini adalah alarm buat setiap orang tua. Menjaga keluarga dari api neraka itu caranya lewat pendidikan iman dan adab. Rasulullah SAW juga pernah bersabda kalau anak itu lahir dalam keadaan fitrah atau suci, dan orang tualah yang bakal membentuk warna kepribadian mereka. Jadi, pelibatan orang tua bukan cuma pilihan, tapi kewajiban agama. Terus, gimana caranya supaya orang tua mau dan bisa terlibat? Nah, di sini ada 5 langkah simpel yang bisa kita terapkan. Pertama, yaitu komunikasi 2 arah. Jadi, guru jangan cuma lapor kalau anak nakal aja. Coba jalin komunikasi rutin tentang perkembangan bakat anak. Sekarang kan sudah ada WhatsApp atau media aplikasi parenting yang mempermudah ini. Nah, di sini peran guru atau pendidik bisa membuat seperti grup WhatsApp untuk para wali murid. Di situ kita bisa berdiskusi tentang perkembangan anak di sekolah atau saran dan kritik untuk sekolah. Yang kedua, keteladanan atau uswah. Orang tua adalah cermin. Nah, kalau kita pengen anak rajin sholat, orang tua harus jadi yang pertama berdiri saat azan. Karena pendidikan PAI itu paling efektif loh, contoh nyata, bukan cuma teori. Dari sini, anak-anak juga bisa menilai dan pandangan melihat dari sekitarnya. Yang ketiga, pendampingan belajar. Nggak perlu jadi ahli matematika atau ahli bahasa Inggris atau bahasa Arab buat nemenin anak kita belajar. Cukup ada mereka, cukup ada orang tua, cukup ada diri kita di samping mereka. Nanya hari ini belajar apa nak, gimana sekolahnya. Nah, itu tuh sudah naikin motivasi anak berkali-kali lipat, membuat mereka jadi semangat dan
bermotivasi untuk terus belajar lebih giat lagi. Yang ketiga itu tentang habituasi agama. Itu kata habit ya, berarti pembiasaan. Biasakan hal-hal kecil di rumah seperti doa sebelum makan atau ngaji setelah hafalan gitu ya, setelah sholat atau setoran hafalan Quran. Ini nih bakal memperkuat apa yang mereka pelajari di sekolah, seperti mengulang pelajaran itu ya sebelum untuk pembelajaran besok, muhadharah kalau biasa di pondok. Nah seperti itu. Yang keempat, aktif di kegiatan sekolah. Misalnya ketika sekolah ada membuat kegiatan temu ramah, nah buat para orang tua sekali datang ke acara sekolah atau pertemuan wali murid seperti bagi rapot juga. Nah ini juga bentuk dukungan psikologis yang besar buat anak. Di sini anak tuh jadi berpikir orang tua saya peduli. Mereka nggak akan berpikiran mereka aja sibuk, jadi mereka tidak memiliki rasa minder karena orang tua mereka tidak peduli, tidak mau datang ke sekolah. Mereka tidak punya pikiran seperti itu. Jadi itu sangat penting buat psikologis anak, buat mereka tuh berharga di mata orang. Nah, kesimpulannya, pendidikan anak itu kayak dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Sekolah dan rumah harus seirama, harus seiras. Sebagai calon pendidik PAI, tugas kita adalah merangkul orang tua sebagai mitra, bukan sebagai penonton. Nah, semoga video singkat ini bermanfaat dan bisa jadi renungan buat kita semua, baik sebagai pendidik maupun calon orang tua nanti. Terima kasih sudah menonton. Ana Sumaya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.